STAI majukan peradaban, pendidikan amal seni dan jiwa Islam, penelitian dan karya ilmiah mengabdi masyarakat. Nama saya Ahmad Masud Darullah, akan mempresentasikan tentang hadis tentang pendidikan diri dan anak. Dalam pendidikan diri kita, nafsu kita agar diri kita terhindar dari kemaksiatan yang dapat merusak diri kita sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah membaca terjemahan hadis di atas, ada beberapa makna yang terkandung untuk dapat dipetik sebagai pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, pentingnya kontrol atau mawas diri ketika meneliti kehidupan di dunia ini. Kita sadari bahwa banyak godaan dari rintangan yang menyayangi hidup keseharian kita, apalagi bagi yang hidup di kota-kota besar yang sering berhimpitan dengan banyak kepentingan yang berbeda-beda. Yang kedua, kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsu saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah dan duka nestapa. Yang kedua, hadis tentang pendidikan anak. Pagi yang hening mendadak ramai, pecah oleh tangis anak kecil berusia 3 tahun sambil teriak-teriak penuh iba, merayap ke ibunya, "Mama, HP mama." Sang ibu pun cuek ketika sibuk menjawab telepon dari seseorang. Inilah sepenggal kejadian yang sering terjadi akhir-akhir ini di sekitar kita. Problematika kehidupan di lingkungan keluarga, kebersamaan, kehangatan dan kasih sayang seperti barang langka. Walaupun ada hanyalah kejadian semu semata. Semua merasa paling sibuk, paling banyak urusan, padahal urusan sepele pun menjadi sesuatu yang sangat penting. Lalu peranan penting seorang ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya mulai sulit ditemui dewasa ini. Pengaruh teknologi yang begitu cepat, barang-barang elektronik pun dengan mudah didapat. Dulu hanya orang-orang yang berada yang mampu membeli, namun kini dari kalangan menengah ke bawah bisa memiliki. Semua itu disadari karena pengaruh media sosial yang kian masif dan digandrungi, bahkan didominasi oleh kalangan bawah. Akibatnya kemunculan kaum sosialita mengumbar kehidupan pribadinya di media sosial. Tentunya ada bahaya mengancam di lingkungan keluarga. Antara ibu, ayah, dan anak semakin menganga. Akibatnya pendidikan yang baik untuk anak-anaknya mulai terabaikan. Ditambah dengan kondisi pandemi yang tidak kunjung berakhir, sistem pendidikan daring telah memaksa belajar dengan sistem online. Ironisnya, hal itu sering dimanfaatkan si anak untuk hal-hal yang kurang positif seperti bermain game online, buka YouTube, dan lain-lain. Ketika tanpa pengawasan dari orang tua, seharusnya ini adalah waktu yang paling tepat untuk mendidik anak. Kedekatan antara orang tua dan anak menjadi semakin intens. Setelah berakhirnya generasi milenial antara tahun 1981 sampai 1994, kemudian menyusul generasi Z, yakni 1995 sampai 2010. Kini muncul yang namanya generasi Alpha, yaitu lebih dari 2010. Pada masa ini anak-anak cenderung dengan bermain gadget dan mulai melupakan permainan tradisional. Akhirnya pikiran generasi ini terisi penuh dengan benda berbentuk kotak dan gepeng itu.
siang maupun malam, hendak makan, mandi, tidur pun tidak terlepas dengan gadget. Mari kita didik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, tentunya dengan pendidikan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada beberapa cara dalam mendidik anak, di antaranya adalah mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah. Ajarkan tauhid, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah, dan jauhkan serta laranglah Allah dari perbuatan syirik, sebagaimana nasihat surat Al-Luqman kepada anaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sehingga mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pada usia balita sekitar 2-5 tahun, kita ajarkan kepada mereka kalimat-kalimat yang baik serta bacaan Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat dan generasi tabi'in dan tabi'in, sehingga banyak dari mereka yang sudah hafal Al-Quran di usia yang sangat belia. Ajari anak sholat ketika berumur 10 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mururu auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, wa farriqu bainahum fi madaji." Yang artinya, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan sholat, maka pukullah ia, dan pisahkanlah tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Selanjutnya, perhatikan teman pergaulan anaknya, karena sangat bisa jadi pengaruh jelek temannya akan berimbas pada perilaku dan akhlak anaknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi, fal yanzur ahadakum man yukhalil. Yang artinya, seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaklah ia melihat dengan siapa yang ia berteman. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Selanjutnya, ajarkan anak akhlak yang mulia, jujur, berkata baik dan benar, berlaku baik kepada keluarga, saudara, tetangga, juga menyayangi yang lebih kecil serta menghormati yang lebih tua. Dan yang harus menjadi penekanan utama adalah akhlak berbakti kepada orang tua. Ada yang ditanyakan tentang materi yang saya sampaikan tadi?